Bisa lihat di video learning. Oke, saya mulai. Silahkan untuk on cam terlebih dahulu, lalu kita akan memulai perkuliahan ini. Ayo Deizra, Novianti, Faizal, Aditya Pratama, Andina, Cindy, Herunisa, Alif Rizky, sama Ashka, Rizky Setio, Rian. Alright. Everyone, thank you for coming for this occasion. Di tengah teman-teman yang lain mungkin kehujanan, tapi kalian sudah hadir di sini, so thank you for kindly coming. Ya, insya Allah untuk next week kita akan pakai YouTube lagi, karena next week itu materinya tentang family, gitu kan, lebih ringan dari materi hari ini. Alright, before we are starting our material today, kita berdoa sejenak, ya, and let's pray. Alright, finish. So guys, have you download our material today about meeting 4? Ada sudah yang mendownload meeting hari ini? Have you? Yes. Okay, good, Erlangga. So our material today is entertainment and invitations, ya. Well, kalau kalian dengar kata-kata invitation, apa nih yang di benak kalian? Undangan. Oke, good. And then kalau entertainment, itu tentang apa? Pengajaran. Entertainment itu bukan pengajaran, ya, lebih ke hiburan, Sayed. But anyway, thank you, Sayed. Okay, so in this occasion, ya, kali ini kita akan belajar tentang membuat sebuah undangan yang tidak formal gitu, tentang sebuah acara yang nantinya juga kalian akan mempraktekkan sendiri untuk membuat undangan ini di ruang diskusi. So let's get started to here. Sebelum kita berbicara mengenai undangan, saya mau membicarakan tentang requesting atau permintaan. Jadi teman-teman, kalau di Indonesia itu permintaan itu biasanya sebuah harapan, ya, harapan kalau yang diminta itu bisa mengerti apa sih mau kita gitu kan. Di bahasa Inggris pun sama, ya, sama halnya dengan di bahasa Indonesia. Perbedaannya adalah kalau di bahasa Inggris ketika kita mau meminta sesuatu, kita menggunakan modality. Modality itu berbentuk can, may, dan will. Ini artinya tuh bisakah, maukah, dan juga akankah, dan mungkinkah gitu ya. May itu mungkinkah. Nah, apabila kalian menggunakan modality ini, ya, means nanti kalian bisa menggunakannya untuk meminta sesuatu. Lalu perbedaannya tuh apa, Miss? Perbedaannya tuh di artinya, ya, teman-teman. Kalau can itu suatu kebisaan yang 100% kalian itu akan bisa hadir. Misalnya kalau misalnya ditanyain permintaan untuk hadir, ya bakal bisa 100% hadir kalau pakai can. Tapi kalau pakainya will, itu kan masih akan, ya. Akan itu kayak 50-50, ya, bisa jadi ya atau tidak. Kalau may ini jarang digunakan, ya, kalau untuk meminta sesuatu, karena ya lebih banyak tuh in general pakainya will atau would, can atau could. Kalau could ini adalah verb 2-nya dari can. Kalau would ini verb 2-nya dari will. Dan kalau could dan would itu digunakan untuk yang lebih formal, ya, semi formal lah. Jadi pakainya tuh would. Terus gimana sih, Miss, cara nyusunnya? Nah, ini dia. Jadi saya mau share pakai punya saya sendiri aja, ya. Nah, saya udah bikin PPT-nya nih, teman-teman. Nanti saya akan share juga ke kalian. Untuk kali ini tuh, sorry, your sharing is paused. Apakah sudah muncul untuk PPT-nya? Sudah muncul Belum. atau belum? Belum, ya. Belum. So, wait. Kenapa sih kalau di kelas ini tuh kadang ada error kayak gini, ya?
Oke, coba. Udah muncul belum ya? Hopefully. Sudah ya? Alhamdulillah, it's appear. Oke, jadi yang tadi sudah saya bilang ya, kita tuh akan bahas request, permintaan, invitation, undangan, terus ada juga yes no question dan juga WH question. Nah, caranya tuh kayak gini, kalau misalnya kalian mau bikin sebuah permintaan ya, request, itu pakainya noun phrase. Nah, perbedaannya kalau bikin invitation itu pakainya verb phrase. Contoh noun phrase gimana, Miss? Contohnya nih, kalau noun phrase itu susunan kata benda. Nah, kalau verb phrase itu susunan kata kerja. Contohnya di bawah ini. Kalau request itu pakainya kan noun phrase ya. Coba dilihat. Ada kata would you like. Would you like tuh artinya tuh akankah kamu mau gitu ya. Would you like some coffee? Apakah kamu mau beberapa kopi ini? Nah, diperhatikan some coffee ini adalah noun phrase. Yang namanya noun phrase adalah susunan kata benda ya. Jadi some itu termasuk kata benda, coffee itu kata benda. Kemudian contoh yang kedua, would you like a glass of iced tea? Nah, a glass itu kan gelas, iced tea itu es teh ya. Berarti itu gelas sama es teh sama-sama kata benda. Maka dari itu ini adalah noun phrase. Terus kalau misalnya kalian mau menggunakan permintaan ini untuk nawarin sesuatu ke orang, itu diingat kalau permintaan pakainya tuh noun phrase ya. Nah, kalau invitation pakainya verb phrase. Yang verb phrase itu contohnya kayak gini. Would you like to come to my birthday party? Coba kalian lihat. Would you like to come to my birthday party? Come to, ya di sini juga ada like. Semuanya ini merupakan kata kerja. Maka dari itu, kalau yang namanya invitation itu berisi verb phrase, susunan dari kata kerja. Would you like to come to my birthday party? Apakah kamu mau ke pesta ulang tahunku gitu. Terus, would you like to visit my home? Akankah kamu pergi ke rumah saya gitu kan? Terus ini ada, would you like to join us to watch a movie? Akankah kamu mau bergabung untuk melihat atau nonton bersama gitu? To come, to visit, and to join ini merupakan verb phrase ya. Miss, kok nggak pakai noun phrase? Enggak, karena ini bersifat invitation. Kalau invitation itu kan undangan ya, jadi kalian harus pakai yang namanya verb phrase. Oke, is so far so good? Ada pertanyaan? Cipilitis lah ya. Halo? Anyone of you who want to ask me a question? Is this? No. Yeah, do you understand so far? Yes, Miss. Oke, good. Next, coba saya mau dengar suaranya Ryan. Halo Ryan. Ryan? Suaranya Rian. Rian, kamu di sana? Oh, Ryan has no sound. Oke, Faizal Ramadan. Halo Faizal. Ya, Miss. Oke, Faizal and Hairunisa. Hairunisa, are you there? Yeah, Miss. All right, so Faizal, you become Dave, and Hairunisa, you become Susan. Okay, so just read it. 3, 2, 1. Silahkan, Faizal. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks, I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So do you want to have dinner at 6 o'clock? Oh, I'd like to but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before match around 7:30. 13. 30. 30. Okay, let's meet at the gate. It sounds fine. See you there.
Oke, good. Thank you Faizal and also Khairunisa. Nah, dalam invitation ini ya yang udah tadi kita dengar percakapan dari Khairunisa dan juga Faizal, ada kata-kata would you like ya. Nah, to go. Oke, go di sini adalah verb, like di sini adalah verb, maka tersusun dari verb phrase ya. Setelah ini kalian menuju ke ruang diskusi pertemuan 4. Di situ saya meminta kalian untuk membuat invitation ya, minimal 6 percakapan dan boleh lebih. Nah, setelah kalian membuat itu, kalian menuju ke tugas pertemuan 4 nih, teman-teman. Di tugas pertemuan 4 ini saya sudah menyiapkan salah satu link ya. Jadi link ini nanti kalian bisa klik aja, setelah diklik nanti akan muncul web untuk listening test kayak gini. Silahkan nanti dikerjakan ya, ada 6 soal nih teman-teman mengenai invitation. Nah, nanti ini bisa kalian play ya. Kalau di Zoom ini kayaknya nggak bunyi ya, jadi nanti kalian di play sendiri. Dialognya tuh ada 4 ya teman-teman ya. Ada dialog 1, dialog 2, dialog 3, sampai dialog 4. Nah, terus per dialog ini punya pertanyaan ya. Misalnya dialog 1 tentang what do they decide to do? Tentang apa sih gitu kan? Apa yang mereka lakukan? Misalnya they will play tennis on Saturday. Kalian klik aja, jadi nanti didengerin lagi bener nggak sih jawabannya B gitu. Terus kalian klik next page ya, sampai akhirnya ada 6 soal. Ini saya ngeklik asal doang ya. Ada 6 soal, habis itu akan keluar jumlah benar dan juga jumlah salahnya nih teman-teman. Kenapa saya membutuhkan ini? Karena ya saya pengen make sure kalau kalian itu mengerjakan soal listening test ini berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas bersama. Alright, nanti akan muncul ya untuk jawabannya. Misalnya ini yang benar 1 ya, karena saya ngasal doang ya. Yang benar 1 nilainya 17 gitu. Nah, terus nanti yang kalian lakukan adalah kalian men-screenshot hasilnya dan dipaste ke Word. Kayak gini, udah saya contohkan juga di tugas pertemuan 4. Contohnya saya benar 5, nilainya 83 nih ya. Correct answer 5, terus nilainya 83. Ditulis tuh topiknya. Misalnya dialog 1 topiknya tentang sporty ya. Terus dialog 2 misalnya tentang makanan, dialog 3 tentang kelas biologi, dialog 4 tentang bahasa Inggris gitu. Setelah itu kalian nulis kesulitan yang dialami saat melakukan listening test tadi gitu ya. Misalnya kesulitannya tuh karena aksennya British ya, jadi sulit. Biasanya kan kita kalau dengerin itu kan American accent ya, aksen Amerika gitu. Nah, sekarang saya coba kalian untuk mendengarin listening test yang pakai British accent ya, kayak misalnya film Harry Potter tuh. Nah, kalian kesulitan karena tidak terbiasa dengan aksen tersebut. Terus kalian tulis tuh kesulitannya tidak terbiasa dengan aksen bahasa British ya. Terus solusinya tuh kayak gimana? Misalnya kalian berlatih untuk mendengarkan film Harry Potter gitu kan tanpa subtitle gitu. Terus kan tulis aja solusinya gitu. Jadi setelah kalian menuju ke ruang diskusi, kalian menuju ke listening test-nya, terus bisa dikumpulkan nanti terakhir jam 16.30 ya untuk linknya bisa available sampai jam 16.30. Jadi make sure kalau kalian bisa ngerjain listening test-nya. Alright, nah next we are going to the next material. It is about we have questions ya, we have questions dan yes no questions. Sebenarnya ini sih udah kita lalui bersama ya teman-teman ya. Karena yes no question tuh kayaknya di awal tuh pas waktu saya meminta kalian untuk menuliskan pronoun terus ditanyain itu kan semuanya udah bisa nulis ya. Jadi saya flashback aja kalau yes no question itu untuk menjawab pertanyaan yang jawabannya hanya butuh ya atau tidak. Kalau WH question itu membutuhkan jawaban yang lumayan panjang ya. Kita butuh reason nih karena makanya WH question. Contohnya tuh what, where, why, when, and also how, dan who ya. Ada 6 ya kalimat pertanyaannya. Nah, gimana sih Miss cara nulis yes no question? Ini ada rumusnya ya. Jadi pertanyaannya tuh pakai do or does kalau itu menggunakan verb atau kata kerja. Nah, kalau menggunakan adjective noun adverb, maka menggunakannya to be. Contohnya yang pakai verb. Do you understand? Maka jawabannya yes, I do, kalau kalian ngerti. No, I do not, kalau nggak ngerti. Do you love me? Itu
ditanyain pakai menggunakan do, maka jawabannya juga do juga. Yes, I do, or no, I do not. Sekarang kalau pakai to be, misalnya, are you a student? Kalau misalnya kalau menjawab iya, saya adalah seorang student ya. Student adalah noun, maka di sini nggak butuh yang namanya do ya. Yang butuh do hanya verb aja. Jadi kalau misalnya to be ini karena noun, ya maka menggunakannya to be. Are you a student? Jawabannya yes, I am. Kenapa am is? Karena to be-nya dari I adalah am. Like that. Is she pretty? Apakah dia cantik? Kalau dia memang cantik ya, yes she is. No she is not. Alright. Sekarang kita beralih ke WH questions nih ya. Kalau WH question ini adalah kalimat yang membutuhkan jawaban panjang. Misalnya, Miss, how do you teach us? Miss, gimana sih caranya Miss ngajarin kita gitu? Then I will say to you that I teach you by using some media. Saya mengajari kalian dengan menggunakan beberapa media gitu. Dan jawaban yang menggunakan WH question ya WH question ini membutuhkan jawaban yang panjang, tidak sekedar ya atau tidak. Kalau kalian ditanyain tentang bagaimana ya jawabannya ya alasan gitulah ya. Tapi kalau ditanyain apakah kamu mau, ya jawabannya cukup ya atau tidak. Alright, so do you understand so far about this material? Yes, Miss. Okay, so I will check the understand. Adi Dharma, I will ask you, Adi, are you there? Alright, so Adi, how do you overcome your problems? Gimana cara Adi menyelesaikan sebuah masalah? How do you overcome your problems? In what kind, Miss? Maybe in relationship, misalnya kamu membuat pacar kamu marah gitu. So, what will you do? Beliin coklat ya dia. I will try to apologize and try to ask something if anything that she wants. Oh, really? Yeah. Kalau misalnya dia pengen mobil ya bahaya kan ya. Wah, nah, nggak yang gede, Miss, nggak yang gede. Oke, yang gede. Yang sesuai sama dompet. Oke lah. So thank you Adi. Jadi I ask Adi ya. Adi, how do you overcome your problems with your girlfriend? Itu pakainya how. Jadi butuh yang namanya reason, right? Kalau misalnya saya nanya Adi, do you love me? Nggak jawab, Miss, nggak jawab. Nggak jawab ya, jangan ya. Kalau misalnya komen. Kalau misalnya saya nanya sama saya, Habi, do you love me? Gitu, pasti jawabannya apakah butuh jawaban ya? Gitu, pasti kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanyain pakai do, itu jawabannya iya atau tidak gitu ya. Biasanya sih cewek tuh kalau ditanyain kayak gitu pasti selalu kurang ya. Ya padahal udah nikah juga pasti selalu ditanyain, kamu tuh sayang gak sih sama aku gitu kan. Jadi itu ya cewek lah ya sifat dasarnya. Nah, sekarang we are trying to make a conversation ya. Nah, conversation-nya tuh contohnya kayak tadi ya, teman-teman silakan habis ini kalian menuju ke ruang diskusi dan ruang tugas di My Best. Setelah itu kalian kumpulkan aja ya, karena nanti linknya juga akan unavailable-nya sampai jam 16.30. So, you still have a time. Kurang dari 1 jam lah ya. Ada 1 jam lah ya, 16.40 kan. Alright. So, is there any questions so far, guys, about the material of today? Is there any question regarding your tugas? Jadi nanti silahkan menuju ke link ini ya, terus dikerjain aja, terus tulis kayak tadi apa aja topik-topiknya, terus ditulis kesulitan kalian, habis itu kalian send langsung ke Google Drive. Dan Google Drive-nya di-send ke tugas pertemuan keempat. Alright. Is there any questions so far, guys? Deadline-nya kapan, Miss? Deadline-nya kalau bisa ya jam 16.40 itu ya. Hari ini maksudnya? Ya, hari ini. Oke.
Tapi Itu nanti dikirim, Miss, PPT-nya. Oke, nanti saya kirimin. Terus nanti juga kalau ada pertanyaan bisa langsung kalian ajukan di grup. Alright? Oke, Miss. So please, I want you to on cam, then we take a photo together. Okay, good. Ayo everyone, just please on cam for this meeting. Alright. Aditya Pratama, I like your hair. Okay, so 3, 2, 1, let's say cheese, cheese. Keju. Okay, once more ya, karena ada 2 slide. Let's say cheese again, cheese. Keju. Alright, thank you so much everyone. Please after this, just go to ruang diskusi and ruang tugas, then you finally submit all of the things stuff in this meeting. Alright, if there is no questions, I close this section. Have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Yeah. Thank you, Miss. Thank Thank you, you. Miss. Thank you. My Zoom is lagging, Miss. Ada-ada aja nih mahasiswa tuh, ya Allah.